Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Nasiruddin MA MAG beserta teman-teman HES 3I yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan online ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin 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 ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Ijayatul Khairiyah NIM 202111332 kelas 3I ingin mempresentasikan materi yang berjudul perbenturan antar dalil hukum. Langsung saja ke pembahasan materi. Perbenturan antar dalil hukum atau ta'arud al-adilah. Secara bahasa, perbenturan atau pertentangan disebut juga sebagai ta'arud yang berarti ketidakcocokan satu dengan lainnya. Secara istilah, ta'arud merupakan bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada waktu yang sama. Sedangkan ulama ushul mengartikan ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil lain. Dari beberapa pengertian di atas, ta'arud dapat diibaratkan atau digambarkan dengan adanya dua buah dalil hukum yang saling menghendaki sebuah hukum yang bertentangan antara satu dengan lainnya pada waktu yang sama. Lebih mudahnya, ta'arud memiliki 5 ketentuan, yaitu yang pertama, 1. Adanya dua dalil, baik dari segi materi ataupun sifatnya memiliki kesamaan. Yang kedua, keduanya memiliki martabat yang sama, dalam arti yang satu tidak lebih kuat dari yang lain. Misalnya, sama-sama hadis mutawatir maupun hadis ahad. Ketiga, keduanya berbeda. Hukum yang lahir dari kedua dalil tersebut saling bertentangan. Misalnya, dalil satu menunjuk haram, sedangkan dalil yang satu menunjuk halal. Yang keempat, berkenaan dengan masalah yang sama. Dalil yang bertentangan tersebut memiliki sasaran yang sama. Dan yang terakhir, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu yang sama. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 6. Wamsahu biru'uwasikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ayat tersebut membahas mengenai membasuh atau menyapu kedua kaki ketika berwudu. Dalam satu qiraat dibaca wa arjulakum, sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa kaki itu wajib dibasuh ketika wudu. Namun dalam qiraat lain dibaca wa arjulikum, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa kaki itu cukup disapu saja ketika berwudu. Contoh lainnya, status mani yang menempel di kain. Dalam sebuah hadis Nabi berkata bahwa mani hukumnya sama dengan lendir hidung dan air liur. Namun di pihak lain juga mengatakan bahwa kain perlu dicuci dari 5 hal, yaitu kencing, berak, darah, muntah, dan mani. Serta masih banyak lagi contoh yang mengungkapkan ta'arud dalam lafadz nas, sehingga perbedaan pendapat dan sikap ulama dalam memahaminya. Namun, ta'arud yang sebenarnya tidak mungkin terjadi dalam diri nas itu sendiri, sebab pertentangan seperti itu berarti pertentangan dalam diri syari, terutama Allah sendiri, karena ta'arud hanya terjadi dalam pandangan mujtahid ketika mereka memahami nas itu sendiri. Pertentangan tersebut hanya semata-mata keterbatasan manusia atau mujtahid dalam menangkap pesan-pesan syari yang sedang dipelajari, bukan karena memang antar dalil terjadi pertentangan. Ta'arud hanya terjadi secara zohir, bukan secara hakiki. Macam-macam ta'arud adilah. Yang pertama, dalil nakli yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dalil akli yang ditetapkan dengan akal seperti qiyas. Yang ketiga, dalil qot'i yang kekuatan hukumnya meyakinkan. Dan yang terakhir, dalil jani yang kekuatan hukumnya tidak meyakinkan. Perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, perbenturan dua dalil qot'i. Pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa dua dalil qot'i tidak mungkin terjadi pertentangan, karena setiap dalil yang qot'i mengharuskan adanya hukum. Jika keduanya berbenturan, berarti kedua dalil tersebut menghendaki dua hukum yang saling bertentangan. Hal tersebut tidak mungkin terjadi.
Namun, ada pula ulama yang mengatakan bahwa dua dalil qat'i tersebut memungkinkan untuk berbenturan, yang masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qat'i. Yang kedua, perbenturan dua dalil zani. Sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan perbenturan dua dalil yang zani sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil qat'i. Antara dalil qat'i dan zani, nas dengan ijma' atau antara ijma' dengan qiyas tidak boleh terjadi pertentangan. Manakala terjadi pertentangan, maka pada hakikatnya tidaklah ta'arud secara hakiki, karena dalil yang lemah dapat dilenyapkan dengan dalil yang lebih kuat. Dalil yang zani dapat dilenyapkan dengan dalil yang qat'i manakala keduanya memang berlawanan. Namun, ada juga golongan lain yang memperbolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zani. Kedua golongan tersebut kemudian sepakat bahwa pertentangan antara dalil tersebut hanya sebatas pemikiran mujtahid. Pendapat tersebut diperkuat oleh Abdul Wahab Khalaf yang berpandangan bahwa pertentangan tersebut hanyalah kontradiksi lahir sesuai dengan yang dimengerti oleh akal kita, karena pada hakikatnya dalil-dalil tersebut tidak saling berbenturan. Tidak mungkin Allah sebagai pembuat hukum mengeluarkan sebuah hukum yang bertentangan dengan hukum yang lainnya. Mengenai perbenturan dalil antara nakli mencakup dua hal, yaitu dalil nakli yang merupakan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan perbenturan antara dalil akli mencakup dalil hukum yang berupa pemikiran dan akal manusia mengenai penerapan hukum, atau sering disebut juga sebagai qiyas. Tempat-tempat yang diduga terjadinya ta'arud. Apabila terjadi pertentangan antara dua nas, maka dihukumkan dengan membatalkan nas yang terdahulu jika diketahui. Dan apabila tidak diketahui, maka diunggulkan salah satunya dengan sesuatu yang dapat mengunggulkan apabila tidak mampu mengkompromikan keduanya. Apabila tidak mungkin, maka gugurlah keduanya, dan dalam istidlalnya berpaling kepada yang lebih rendah martabatnya dari kedua nas tersebut, atau dengan cara nasak yang datangnya lebih dahulu dibatalkan dengan mengetahui kronologi munculnya. Jika tidak diketahui teks mana yang lebih dahulu muncul, maka ditetapkan tawaquf atau membiarkan teks apa adanya. Terdapat dua metode untuk mengatasi ta'arud. Yang pertama metode Hanafiyah dan yang kedua metode Syafi'iyah. Metode Hanafiyah. 1. Nasak. Nasak atau penghapusan atau peniadaan. Nasak merupakan penjelasan berakhir masa berlaku suatu hukum melalui dalil syara' yang datang kemudian. Hukum yang dinasak merupakan kehendak Allah yang bertanda berakhirnya masa berlaku hukum tersebut. Dalam nasak, seorang mujtahid dituntut untuk mencari sejarah dari dua dalil syar'i tersebut. Apabila diketahui secara pasti mana dalil yang lebih dulu datang dan mana yang terakhir, maka dilakukan voting bahwa dalil yang datang belakangan menasak dalil yang datang terlebih dahulu. Namun, apabila kedua dalil tersebut sama kuatnya. Contoh, terjadi pertentangan antar ayat dengan ayat adalah ayat mengenai iddah wafat dengan iddah hamil. Ayat iddah wafat menghendaki setiap orang meninggal dunia dan meninggalkan istri, maka masa iddah istrinya berakhir dalam 4 bulan 10 hari. Sedangkan ayat iddah hamil menghendaki apabila istri ditinggal wafat suaminya atau karena cerai dalam keadaan hamil, maka masa iddah istri hanya sampai ia melahirkan kandungannya. Yang kedua, tarjih. Tarjih merupakan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Seorang mujtahid harus mentarjihkan salah satu dalil yang memungkinkan apabila dua dalil saling bertentangan. Contohnya, menguatkan nas yang muhkam dari yang mufassar atau menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh. Contoh kasusnya pada hadis riwayat Rasulullah SAW. An Abdurrahman bin Atta bin qala kana Abu Hurairah yaqulu man asbaha junuban fala saumalah. Dari Abu Hurairah, dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, adalah Abu Hurairah berkata, barang siapa yang junub sampai pada waktu subuh, maka tidaklah ada puasa baginya. Hadis riwayat Ahmad.
Sedangkan Aisyah meriwayatkan hadis an Aisyah wa Salamah zauja Nabi sallallahu alaihi wasallam annahuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in khairi tilami fi ramadhani summa yasum. Dari Aisyah dan Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam keadaan junub, bukan karena mimpi pada bulan Ramadan. Kemudian beliau berpuasa. Hadis riwayat Malik. Yang ketiga, al-jam wa al-taufiq, yaitu mengkompromikan dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal tersebut didasarkan pada kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat tersebut tidak menjelaskan mengenai jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain surat Al-An'am ayat 6. Kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Pengkompromian dari dua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Yang B, metode Syafi'iyah. Menurut aliran ini, apabila terjadi pertentangan antara dua kias, maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah mentarjih salah satu kias. Namun, apabila terjadi pertentangan antara dua nas dalam pandangan seorang mujtahid, menurut mazhab ini dan Malikiyah, Hanbali, serta dua Haririyah, wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan beristihad sesuai dengan tahapan. Yang pertama, al-jamu' wa al-taufiq. Cara pertama untuk menyelesaikan ta'arud yaitu dengan mengkompromikan kedua dalil tersebut. Caranya membagi kedua hukum yang bertentangan, memilih salah satu hukum dan mengambil dalil yang lebih khusus. Yang kedua, tarjih. Apabila penyelesaian ta'arud tidak bisa melalui kompromi, seorang mujtahid beranjak pada tahapan tarjih atau menguatkan salah satu dalil. Yang terakhir, nasak, yaitu membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang baru atau yang baru turun. Perbedaan metode atau penyelesaian antara Hanafi dan Syafi'i hanya terletak pada urutan dalam penyelesaian masalah. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai perbenturan antar dalil hukum. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.